Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa anbiya'i wa mursalin wal awliya wa salihin sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikati muqarrabin wa gharibin syidina syuhada wa awliya syahadul qadir jailani radhiyallahu anhu rasulullah madani wa sallallahu alaihi wa sallam jari musyahadul qadir jari musyahadul ya sayyidi ya injisari ini wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam agar kita berlaku satu sama lain di sana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Qala ba'dul ulama idza taba minaz-zunubi saratiz-zunubul madiyatu kulluha hasanat. Berkata sebagian ulama, kalau seseorang tobat daripada satu dosa, misalnya dia punya 100 macam dosa, lalu dia tobat dengan benar-benar tobat, maka 100 macam dosa itu Allah tukar menjadi kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 70. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Mereka itulah yang Allah gantikan dosa-dosa mereka itu dengan kebaikan, dan adalah Allah pengampun lagi penyayang. Jadi kalau orang yang betul-betul bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa itu menjadi kebaikan, diganti oleh Allah. Itu firman Allah Quran, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi jangan pernah kita merasa putus asa dengan rahmatnya Allah. Sebanyak apapun dosa, sekelam sehitam apapun sejarah kehidupan kita yang dulu belum mengenal Allah dan belum mengenal agama dan sebagainya, lalu dia mengenal agama, dia mengenal Allah, lalu dia bertobat dari dosa-dosanya, maka sebanyak apapun antara langit dan bumi penuh dengan dosa seseorang itu, maka ketika benar-benar bertobat, maka dosa itu ditukar Allah dengan kebaikan. Itulah sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun dia berbuat dosa, maka dosa mereka itu menjadi kebaikan bagi mereka. Karena hal tersebut tadi itu merupakan salah satu daripada pemahaman hikmah yang ke-14. Kemudian yang perlu kita ambil adalah bagaimana cara agar kita bisa masuk menjadi orang yang mukasaf. Jangan menjadi orang yang mahjub atau terdinding dengan makhluk. Kalau mukasaf dibuka Allah dinding penghalangnya. Karena kalau kita menjadi orang yang terdinding, maka ibadah apapun yang kita lakukan tidak akan ada faidahnya. Karena disertai ujub, riya, merasa mulia, dan sekalian yang tidak baik lainnya. Janganlah kita berada pada golongan itu. Nah, kita mesti masuk kepada golongan orang-orang yang diperkuat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mohon maaf, kita ini tidak serta-merta orang mengenal Tuhan, belajar tauhid, tidak semua yang paham-paham itu diberi Allah mampu mengamalkan, tidak semua. Karena kalau kita belajar tauhid, belajar amal ma'rifat, hakikat, tarekat dan syariat itu tidak boleh dibalik. Artinya tidak boleh kita kenal ma'rifat, hakikat, tarekat baru syariat, tidak boleh dan tidak bisa. Maka bisa dipastikan orang yang tidak mengenal syariat, tidak mengamalkan syariat, tidak istiqomah dengan syariat, bisa dipastikan tidak bisa mengamalkan hakikat dan naik ke ma'rifat walaupun dia paham. Memang jalannya harus itu. Jalannya dulu istiqomah, dulu taat, terus yang wajib-wajib betul-betul dijaga, yang sunnah-sunnah dipelihara, maksiat betul-betul dijauhi. Itu terus bertahun-tahun istiqomah itu terus. Jadi omong kosong kalau orang sudah belajar baru setahun, 2 tahun, dia meninggalkan syariat tanpa tarekat, tanpa syariat, tanpa hakikat, langsung ma'rifat, tidak. Terpatahkan bantahan itu, terbukti orang-orang yang cuma mengaku dirinya wasil sampai kepada Allah akan kena sanksi dari Allah, dihukum Allah, selamanya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nah itu, karena memang rumusnya seperti orang mencari mutiara di dasar laut, kata Imam Ghazali, maka syariatnya harus pakai sampan, perahu atau kapal. Lalu menyelam itu tarikatnya. Lalu ke dasar laut itu dasarnya itulah hakikatnya, mutiara itulah ma'rifatnya. Maka tanpa sampan, tanpa perahu, tanpa jukung, kita tidak bisa menyeberangi lautan. Tidak bisa menuju tempat yang dimana di situ ada mutiaranya. Lalu setelah itu baru menyelam lagi di bawahnya. Lalu telah menyelam bertemu dengan kotaknya, belum dibuka lagi di dalamnya mutiara itu. Jadi yang kita harus betul-betul kita kekali, kita istiqomahi adalah 1 tobat, 2 ketakwaan, 3 istiqomah di dalam tobat dan takwa itu. Itu baru amal syariat, dan kita tidak boleh berpegang dengan amal syariat itu. Karena itu cuma amal syariat yang tidak bisa membawa kita ke dalam surga, tidak bisa. Karena yang bisa membawa kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Apalagi mau ke ma'rifat. Jadi kita lihat kadang-kadang kayaknya sudah sempurna syariat, padahal masya Allah banyak kita yang belum tahu soal fikih aja, kita banyak belum tahu. Soal puasa, soal zakat, soal macam-macam kita banyak yang belum tahu. Lalu kita kadang-kadang sudah seakan-akan sudah betul-betul masya Allah. Nah itu tangga-tangga itu tidak.
Jadi rumusnya memang tahapannya seperti itu. Syariat terus sampai kapan? Sampai mati. Karena tahapan-tahapan itu bila tidak kita jalani satu tahap demi satu tahap, kita akan terbujuk dan terhijab, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama suluk mengatakan ada 3 hal agar kita bisa mendapatkan keterbukaan hati atau kasyaf. Pertama, pantangan. Yang kedua, obat yang dikerjakan. Yang ketiga, lingkungan. Pertama, zuhud terhadap dunia. Pantangan itu berarti dunia itu ya. Yaitu mengurangi urusan-urusan duniawi. Kalau kita ingin ke makom kasaf, diperlihatkan hal-hal yang gaib yang orang lain tidak mampu melihatnya, yang orang lain tidak mampu mendeteksi, yang orang lain tidak mampu membacanya, tapi dia ada makom kasaf seperti itu. Terbuka hijab. Maka pertama jadi mengurangi segala tenaga pikiran, waktu yang tadinya begitu full urusan dunia, jadi minimal mengurangi itu. Karena apa? Selama kita masih berpikir selalu menambah urusan keduniaan sampai habis pikiran, habis waktu, habis tenaga, maka selama kita masih itu, kita tidak akan terbuka. Kita masih berada dalam golongan mahjub, yaitu masih terdidik, tidak nampak perbuatan Allah setiap yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita laksanakan. Masih terhijab, pandangan tetap di makhluk itu, tidak akan tembus batin kita memandang perbuatan Allah. Kalau kita masih mengalahkan urusan akhirat dengan urusan dunia, habis waktu, habis pikiran, habis tenaga, sampai tertinggalkan kewajiban, itu otomatis kita masih digolong orang-orang yang mahjub dan terhijab. Bukan ampe usaha, bukan. Tapi jangan sampai usaha itu tadi mengalahkan urusan ibadah kita. Nah itu. Jadi semestinya dikurangi bukan sama sekali hilang. Jadi urusan-urusan yang mengganggu kita, urusan dunia yang mengganggu kita, mengganggu ibadah kita, mengganggu hubungan kita dengan Allah, dikurangi. Misalnya dulu orang ini habis tenaga dan pikiran serta waktunya untuk mengurusi urusan dunia, maka ketika orang tersebut kepingin makom kasaf, dibuka hijabnya oleh Allah, dinding penghalang pandangan mata batinnya terhadap perbuatan Allah itu dibuang oleh Allah, maka tidak berhidat jalannya, harus mengurangi aktivitas yang mengganggu ibadah kita. Bukan ambil usaha, silakan usaha sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai usaha itu mengurangi atau mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Yazidin, hati kalau sudah penuh dengan urusan-urusan keduniaan, maka cahaya Allah tidak bisa masuk. Hati itu seperti botol, kalau sudah penuh tidak bisa diisi air lagi. Kalau kita kurangi, maka air bisa masuk. Jadi dikurangi. Bukan kita menyuruh malas usaha, ada. Silahkan usaha serajin-rajinnya, tapi urusan hatinya jangan sampai terpaut dengan usaha itu, jangan terkait atau bersandar
bergantung dengan usaha itu. Tetaplah usaha, tapi hati tetap bergantung dan bersandar hanya kepada Allah. Dan caranya ya dengan mengurangi, jangan sampai kesibukan kita melulu itu, sehingga ruang hati kita tidak bisa dimasuki cahaya petunjuk Allah. Ya sibuk aja, sehingga ibadah kita kurang. Yang tadinya sembahyang 5 waktu berjamaah, ada berjamaah lagi. Itu kan karena kesibukan urusan. Yang tadinya duduk di majelis ilmu, ada duduk di majelis ilmu lagi. Nah itu berarti ibadah kita, urusan dunia kita itu mengganggu ibadah kita. Namun kayak itu tidak akan masuk cahaya, karena hati sudah dipenuhi dengan urusan dunia. Cahaya hidayah Allah tidak akan masuk ke ruang hati kita yang penuh dengan urusan dunia. Memang itu pantangan, harus salah satu ditinggalkan. Pantangan. Bila cahaya Allah Ta'ala ini masuk, maka akan menjalar dan menyisihkan yang lain-lainnya. Maka kurangi saja urusan-urusan yang mengganggumu ibadah dan mengganggumu dengan ibadah. Artinya dikurangi urusan-urusan yang mengganggu ibadah. Tidak perlu berhenti berdagang, cuma dikurangi aja aktivitas kesibukannya. Tidak perlu berhenti berusaha apa dan sebagainya, karena itu bisa mencegah datangnya cahaya Allah. Selama kita masih memikirkan kesibukan kita terpenuhi dengan jabatan, kedudukan dan perdagangan, menambah macam-macam kesibukan dunia yang mengganggu usaha kita, yang mengganggu ibadah kita, maka cahaya ilahi, cahaya petunjuk tidak akan pernah bisa masuk. Ini kalau kita memang betul-betul ada niat tujuan kita itu sampai ke hadirat Allah. Namanya kada jadi orang biasa aja umpamanya, ya silakan tinggal pilih aja kan. Seandainya sembahyang, kalau mau sembahyang mau, kada mau jamaah kada bisa aja itu. Tapi ini orang-orang yang hendak mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, dekat dengan Allah, membawa ketenangan dunia dan akhiratnya, maka jalan salah satu jalannya adalah mengurangi aktivitas yang mengganggu ibadah. Itu jadi maksudnya di sini. Karena kalau kita bujur-bujur memikirkan kontras, paradok, kita mencari rezeki itu datangnya dari Allah. Lalu dengan alasan mencari rezeki sibuk itu lupa dengan Allah. Perintahnya ada di gawe, bahkan ada di akhir waktu sampai habis waktu. Nah itu berarti kan kita, cara pemikiran kita sudah paradok. Artinya apa? Seharusnya kalau kita mencari rezeki dan kita yakin rezeki datang dari Allah, ya kita yang kita dekati yang punya rezeki, tapi usaha jangan ditinggal. Nah seperti itu. Kita dekati yang tukang memberi rezekinya, kita dekati. Laksana kita nih proposal orang dalam ada, dekati orang dalam itu. Tapi proposal tetap jalan. Ujar orang dalam, iya walaupun aku di dalam, aku kena yang mengontrol, aku kena yang di proposalnya aku langsung kena yang mana-mana, tapi kau tetap ketik dulu proposalnya, ujarnya. Nah itu artinya apa? Kita mencari rezeki, tetap mencari rezeki, tapi hati jangan ke usaha, hati jangan ke toko, hati jangan ke kebun, hati jangan ke macam-macam, hati tetap ke Allah. Nah itu caranya. Jadi mendekati orang dalam, tapi prosedur tetap digawe. Nah, supaya ada perlawanan, Itu yang pertama, jalan kasaf, mengurangi aktivitas-aktivitas keduniaan yang mengganggu ibadah. Satu. Yang kedua, jadi kalau kita sudah kurangi urusan-urusan keduniaan yang mengganggu ibadah tadi, maka ditambah perbanyak zikir dan tafakur, diperbanyak sholawat. Jadi orang nih kalau cuma mengandalkan syariat kita
aktivitas amalia hari-hari tanpa diperbanyak zikir, tafakur, zikir dan tafakur, mungkin bisa jadinya kasar atau sampai kedudukan sana, tapi yang mempercepat itu zikirnya kita. Makanya jodohnya yang sudah diijazahkan roti pahadan munkawa, jangan seminggu sekali, malam Senin hanya dibaca. Inilah contoh ya hiasnya sudah mencetak ini, hendak diperbanyak. Ulun lihat ada yang kurang pas beberapa kalimat, jadinya anehnya sudah begawi bulik uyuh ya, minggu sama Sabtu minggu apa ada aja, ada kertas sudah ditukar, kertas kuning di dalamnya, sampulnya bagus. Hendak kita lo ada fotokopi di lain, sayang pulang di rumah ada tegawai sudah banyak bekal tebal ini kan, supaya pian ini punya satu-satu, kamu jamaah ibu-ibu sudah, jadi kada pakai kertasan itu lagi, supaya pian kawan dibawa bulik ini diamalkan di rumah, ada zikir itu nah. Pas sudah gimana ini ya sih, awur ini awur itu ya Allah. Padahal printernya ada semuanya, buktinya jadi bagus, cuman ada 2 kalimat yang salah. Kalau diperbanyak malah salah lagi. Kalau yang biasa orang baca ini kan yang biasa aja, kertasnya ini nang kesan itu. Jangan yang orang mau kada memandang yang ini sudah, orang bisa hendak ulah ini biar punya satu-satu. Cuman ini sayangnya mau baca, yang ini sudah tukar banyak di rumah tuh, tapi belum diperbaiki, cuma 2 kalimatnya diperbaiki, tinggal fotokopi banyak-banyak di rumah tuh kan. Nah itu artinya apa dulu? Kadang hendak pun sorangan, jamaah kawabian, jamaah. Atau dulu kan zikir yang al-Qadiriyah itu astagfirullahaladzim itu, kemudian ada ini kepanjangan. La ilaha illallah sampai sallallahu alaihi wasallam Muhammad tinggal 100 300 itu apa? Karena itu jalan setelah kita nih, setelah kita mengurangi aktivitas keduniaan tadi yang mengganggu ibadah kita, percepat dengan memperbanyak zikir, ya zikir di sini dan tafakur dan sholawat ya. Ada sholawat, banyak sholawat, dekat dengan Rasulullah. Lapang kita urusan nyaman, ya kita dekat dengan Rasulullah, dekat dengan orang dalam. Jangan sampai kita ini kada diisi rutinitas zikir, sedangkan rutinitas hari-hari yang keduniaan kita diisi semua. Gawian sibuk ini, tapi yang khusus besar jalan kita supaya dekat dengan Allah, supaya kita kedudukan mulia di sisi Allah, umpamanya kita kadang-kadang umpamanya. Nah, jadi kita ini keadaan aneh. Sudah 5 waktu dijaga, sunat 3 maksiat dijauhkan, tinggal mengurangi kesibukan dunia yang mengganggu ibadah, lalu tambahi zikir. Keadaan aneh. Ini baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Wirdul Latif, Ratibal Hatta. Itu jalan dari 3 ini. Dan bila sampean kawa istiqomah dalam ketaatan tuh, kawa istiqomah, mampu biar istiqomah dalam ketaatan, istiqomah jauh dari maksiat, itu tandanya biar sudah dekat menjadi kekasih Allah. Karena tandanya kekasih Allah itu istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menjauh dari kemaksiatan. Di dunia ini apa ada? Sudah umur kita separuh manusia lebih sudah. Apa ada lagi dinikmatin? Apa yang dinikmati sudah? Anak tuh punya rezeki masing-masing, punya jalan masing-masing. Asal sudah kita warisi ilmu, kita aja lagi. Apalah bedanya, artinya umur panjang kalau ujungnya tuh mati juga. Jangan umur panjang ada mati. Nah itu ya, ini panjang mati, pendek mati, berarti sama aja. Nah bersyukur yang diberi panjang ini masih diberi kesempatan. Kadang gampangan biar duduk di majelis ilmu, kadang gampangan ya.
Duduknya itu aja sudah malaikat mengamparkan sayapnya. Bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat beristighfar kepadanya sampai apa binatang di langit, di bumi, binatang di angkasa, semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu. Nah, Isa sudah sebentar. Jadi nanti kita doakan. Jadi kan tadi ibu-ibu pagi tadi kan sampai kada muat musola ulun tadi ceramah di sini. Ini ulun angkat, ulun ceramah di dalam sini. Ini kada muat, teras kada muat, sampai ke rumah ulun sana. Binya tuh, orang binya tuh kan rajin nanti. Sampai ke rumah ulun sana. Nah, ada satu ibu-ibu yang minta doakan, Ustaz mau berangkat sebagai pembimbing haji, selepas haji. Terus dia memberi satu konsumsi untuk ibu-ibu tadi. Dengan malam ini kita doakan mudah-mudahan di dalam menjalankan tugas dan juga sebagai seorang yang berangkat melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kemudahan dan mabrur ibadah hajinya. Dan mudah-mudahan kita juga ada jadwal kita dipanggil Allah sebagai tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Amin Allahumma amin. Itu aja yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Yang ketiga yang terakhir supaya kita makomnya kedudukan kasuf tadi adalah kita disuruh mendekati orang-orang soleh. Dekati ulama, dekati orang-orang soleh. Kenapa Jasidin? Karena termasuk orang yang dekat dengan orang-orang soleh itu bisa menambah semangat kita beribadah kepada Allah. Ulun ingat benar dulu masih di Padua, mohon maaf. Di Padua tuh masih ada arwah Abah Guru Musim tuh, Masya Allah. Masjid tuh hidup makmur. Semua tuh bila bersubuh sampai esok tidak ada yang belikannya karena suhunya ada di situ ngetong. Setiap Jumat yang mulai jam 3, setengah 3 sudah mulai. Sekarang ada lagi. Akhirnya kita yang dekat dengan orang soleh, dekat orang ulama soleh, terpacu kita hendak rajin. Pasti itu sudah. Makanya termasuk orang-orang yang di golongan yang jamaah tabligh, mereka pelatih dirinya untuk rajin beribadah tuh sama-sama di masjid, ada gurunya di situ, ada taklimnya dan sebagainya, itu melatih diri. Apalagi nak bujuk-bujuk orang soleh itu bila kita dekat dengannya, kumpul dengannya, ibadah dengannya, memacu diri semangat untuk beribadah. Aslinya dulu kita menggawe sunat ba'diyah, qobliyah ba'diyah, tidak ada yang 2 rakaat itu ada di masjid itu. Hendak isya 4 rakaat, habis isya 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, habis zuhur 4 rakaat. Karena yang di depan ini masalah. Jadi termasuk fadilah kumpul dengan orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, itu menambah semangat beribadah. Jadi 3 tadi, maka 1 kita disuruh mengurangi urusan keduniaan yang mengganggu. Bila tidak mengganggu kan jadi masalah. Tapi mengganggu disuruh mengurangi. Nah, itu syarat pertama. Dan yang kedua, kita disuruh menambah berbanyak zikir, tafakur, minimal sholawat. Nah, yang ketiga disuruh kumpul-kumpul sering-sering sekedudukan semajlis dengan ulama-ulama yang soleh. Nah, insya Allah itu Jasidin. Makanya Jasidin, apabila 3 hal itu kita laksanakan, maka kita satu saat akan menjadi orang yang mukasyaf, dibukakan hati sehingga apa yang kita lihat itu tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian daripada yang bisa dipahami daripada hikmah yang ke-14 ini daripada Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita kalau memahami, habis memahami pelan-pelan mengamalkan. Inilah jalan-jalan orang-orang sufi bari yang selamat, hatinya selamat, syariatnya selamat,
ibadahnya selamat, yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka. Wa tafarraqna bi badi tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa dia?